Ada orang yang dia punya kekuasaan, maka timbul kesombongan sehingga dia berani membantah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahwa adapun dia itu Namrud, yaitu Raja Namrud, raja dari Babilonia. Ya, orang kalau udah makin pinter diuji sama kesombongan. Orang soleh kalau dia ahli ibadah, orang kaya makin banyak dia punya duit, diuji juga dengan kesombongan. Pokoknya setiap kelebihan di dalam diri manusia itu pasti punya potensi membuat sombong. Makanya hati-hati ya. Jangan mentang-mentang kita pinter, mentang-mentang kita soleh, mentang-mentang kita punya pengaruh, mentang-mentang kita lebih tua mungkin, ditokohkan mungkin, akhirnya kita pengennya diagungin, pengennya dihormatin. Nggak boleh ya. Makanya jujur, mohon maaf ya, saya suka ngeritik. Kalau show datang, kalau tampil datang, tampil. Coba kalau nggak tampil, kagak datang. Ya saya mah per-perannya bapak ibu. Kalau kita datang ngaji, kita datang ke suatu majlis karena tampil, ya maaf berarti itu kita datang karena sombong. Kita datang bukan karena ilmu. Maksudnya gini, mau diundang tampil mau kagak, mau cuman jadi jamaah ya datang. Itu namanya istiqomah. Ya. Jadi kalau mau menghancurkan kesombongan, saat kita tidak tampil pun datang. Jangan datang kalau pas tampil doang. Makanya enakan jadi orang awam sebetulnya, yang nggak usah tampil. Ya, datang aja terus orang kagak tampil. Bener enakan orang awam. 100 tahun di Nabi Uzair tertidur, keledainya sudah mati, sudah jadi bangkai, berkekuasaannya menghidupkan dari bangkai yang sudah hancur lebur, dari tulang belulang menjadi hidup kembali. Nah, ya kalau umat-umat terdahulu, contoh Nabi Musa, bagaimana umatnya itu melihat tongkatnya Nabi Musa dia menjadi ular, dia dilempar ke lautan, membelah lautan. Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dibakar, dilihat sama pengikutnya, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Ditanya siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat-umat terdahulu menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi mereka. Kita nggak ngelihat kedahsyatan seperti itu, tapi kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap sholat, kita tetap ngaji, kita tetap ibadah. Kita lanjutkan kembali masih pada surah Al-Baqarah ayat selanjutnya 258. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulka wallahu a'lam bimuradi. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan, ilal ladzi, kepada orang, haja yang dia mendebat, jadalah maksudnya membantah, Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, fi rabbihi, tentang Tuhannya, maksudnya Allah, li'an atahu, yang mana diberikan kepadanya orang tersebut, yang memberikan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mulka, akan kerajaan. Ada orang
yang dia diberikan kekuasaan, ya, menjadi raja, kemudian dia berani membantah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya hamalahu, memiliki orang tersebut, baturuhu, kesombongan baginya itu, binikmatillahi, dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, ala dzalika, akan hal tersebut. Karena dia punya kekuasaan, maka timbul kesombongan sehingga dia berani membantah Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja tersebut, wahwa, adapun dia itu Namrud, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud itu adalah raja dari Babilonia, ya. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, sebelum tinggal di Palestina, zaman dulu Syam, ya. Kalau sekarang Palestina, Syria, Lebanon dan sekitarnya, itu dulu tinggalnya di Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang Iran, Irak, Afghanistan dan sekitarnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim di sana dimusuhin, diperangin, sampai akhirnya ada peristiwa Nabi Ibrahim dibakar, ya. Maka Nabi Ibrahim kemudian hijrah, pindah ke Syam, ya, kalau sekarang Palestina, Syria, Lebanon dan sekitarnya. Nah, dulu di Babilonia itu rajanya yaitu Namrud, ya. Nah, Namrud ini membantah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajak untuk menyembah Allah. Yaitu saat badalun, menjadi badal min haja, dari lafadz haja, mendebat atau membantah. Ola, dimana saat berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam, maksudnya lama kola, ketika berkata Namrud lahu, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ditanya sama Namrud, man rabbuka, emang siapa Tuhanmu Ibrahim? Alladzi tad'una, yang mana engkau berseru, engkau mengajak kami, ilaihi, untuk menyembah kepadanya. Emang siapa dia itu? Kok kamu nyuruh kita menyembah dia? Allah itu siapa? Maka kemudian berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam, jawabannya, Rabbi alladzi yuhyi, yaitu adalah Allah yang mana dia menghidupkan, wa yumitu, dan juga mematikan. Maksudnya Allah yakhluqu, menciptakan atau menjadikan, al hayata, akan kehidupan, wal mauta, dan juga kematian, fil ajsadi, dalam berbagai jasad atau berbagai tubuh. Jadi pada tubuh atau pada jasad manusia terdapat kehidupan dan kematian, dan itulah Allah yang menciptakan. Qala, maka berkata, huwa, adapun dia, si Namrud, dia ngomong, oh kalau begitu ana, adapun aku, itu ada bunderan kecil, kalau Bapak Ibu lihat namanya sifru mustatil, ya. Yang kalau berhenti dibaca panjang, kalau diwasol dibaca pendek. Jadi kalau kita nemu bunderan lonjong tuh, kalau kita berhenti maka dibacanya panjang. Qala ana, gitu ya. Tapi kalau kita baca wasol dibacanya pendek. Qala ana uhyi, langsung. Ana uhyi, gitu. Nah, kenapa ananya pakai bunderan segala? Untuk menunjukkan bahwa ana di situ menunjukkan yang berkata bukanlah Allah. Karena biasanya kalau ana artinya saya, itu yang berkata adalah Allah. Nah, maka untuk menunjukkan bahwa lafadz ana di situ maknanya saya, yang kembalinya kepada orang, kepada manusia, kepada makhluk, maka diberi tanda bunder, yang namanya dalam tajwid sifru mustatir. Nah, sama seperti di surah Al-Kafirun, ya. Nah, kalau kita baca Al-Kafirun ada ana yang pendek, wala ana a. Nah, karena ana di situ sayanya bukan Allah, tapi kita. Wala ana abidum ma abatum. Wala, dan tidaklah ana saya, sayanya kita manusia. Abidum ma, menyembah sesuatu, abatum, yang kalian sembah. Nah, ini sama nih, ana di sini yang berkata maksudnya Namrud. Kata Namrud, ana adapun aku wahai Ibrahim, itu uhyi, bisa juga menghidupkan,
wa umitu, dan juga bisa mematikan, bil qatli, dengan cara membunuh, wal afwi, dan juga memaafkan, anhu, darinya. Lah kalau cuma matiin sama ngidupin mah saya bisa. Wada'a, maka kemudian memanggillah dia, si Raja Namrud memanggil birojulaini, dengan dua orang laki-laki. Ada dua orang laki-laki dipanggil sama Namrud. Pengawal, panggil tuh dua orang tahanan. Dipanggil tuh dua orang, maka faqotala, membunuhlah dia si Raja Namrud ahadahuma, akan salah satu dari keduanya. Yang satu dibunuh, wataroka, dan kemudian meninggalkan, maksudnya didiemin, al-akhoro, yang lainnya. Yang satu dibunuh, yang satu didiemin aja. Nah saya juga bisa kalau mati hidup ini, bisa ini. Nah ini saya bisa, berarti saya Tuhan dong. Falamma ro'ahu, maka tatkala Nabi Ibrahim melihat Raja Namrud melakukan hal tadi, satu orang didiemin, yang satu orang dimatiin sebagai bukti kepada Nabi Ibrahim. Itu gobian, suatu kedunguan, ya, suatu kebodohan ketika dia mencontohkan seperti itu. Qala, maka berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, muntakilan, dengan beralih ila hujatin, kepada suatu hujah, awdoha, yang lebih jelas, minha, darinya. Yo, kalau begitu Allah itu adalah fa innallaha, sesungguhnya Allah itu yakti, yang membuat bisyamsi, dengan matahari, minal masyriqi, dari arah timur. Jadi Allah lah yang membuat matahari berjalan dari arah timur. Fakti, maka datangkanlah biha, dengannya, anta, ya kamu wahai Namrud, minal maghribi, dari arah barat. Fabuhita, maka bingunglah, alladzi, orang-orang kafaro, yang dia ingkar, maksudnya si Raja Namrud dengan pengawal dan bala tentaranya. Tahayyaro, bingung dia, wadahasya, dan kemudian dia tereran-eran. Jadi maksudnya kata Nabi Ibrahim, kalau emang kamu lebih kuasa dari itu, ya Allah itu, Tuhan saya itu bisa menjalankan matahari, bisa memutarkan matahari dari arah timur ke arah barat, merubah waktu dari siang ke malam. Nah ditantang sama Nabi Ibrahim, kalau kamu bisa, coba, bisa nggak kayak gitu? Nah kalau ini udah di luar kemampuan manusia ya. Allahu, adapun Allah itu la yahdi, tidaklah Allah memberi petunjuk al-qauma, kepada kaum az-zalimina, yang zalim, yang berbuat aniaya. Maksudnya apa zalim di sini? Khususnya bil kufri, dengan kekufuran, illa mahajatil ihtijaji, kepada suatu hujah, dengan jalan petunjuk atau dengan dalil hidayah. Jadi Allah nggak bakal memberikan petunjuk kalau orang tersebut menzolimi diri sendiri dengan kekufuran. Nah ini lagi-lagi ya, ayat 258 ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita bahayanya kesombongan. Ya, orang kalau udah makin pinter diuji sama kesombongan. Orang soleh kalau dia ahli ibadah itu juga diuji dengan kesombongan. Orang kaya makin banyak dia punya duit diuji juga dengan kesombongan. Pokoknya setiap kelebihan di dalam diri manusia itu pasti punya potensi membuat sombong. Makanya hati-hati ya. Ya kata pepatah kan, jadilah seperti padi, makin berisi makin merundung. Itu harusnya. Jangan mentang-mentang kita pinter, mentang-mentang kita soleh, mentang-mentang kita punya pengaruh, mentang-mentang kita punya kuasa, mentang-mentang kita lebih tua mungkin, ditokohkan mungkin, akhirnya kita semau kita sendiri. Ya pengennya diagungin, pengennya diajeni wong lah gitu ya, pengennya dihormatin, nggak boleh. Ya status kita semuanya itu yang tadi saya sebutkan, kaya, ya pangkat, jabatan, terhormat, ustadz, itu mah cuman panggilan dunia aja. Ya. Bagi Allah kita itu tetap makhluk, bagi Allah kita itu tetap abdun, hamba, budak yang gak ada harganya bagi Allah. Terus apa yang mau disombongin? Lahir kita nggak bawa apa-apa, nanti mati pun kita nggak bawa apa-apa. Mati nih ustadz mati, nggak bakal disebut ustadz. Batu nisannya tetap tertulis almarhum, ya enggak?
Orang kaya, orang dermawan, mati gak disebut. Orang kaya siapa namanya? Nggak ada, namanya aja. Tokoh masyarakat mati juga begitu sama, namanya almarhum. Nggak pakai disebut tokoh masyarakat di batu nisannya, enggak. Batu nisannya tetap tertulis almarhum. Terus apa yang mau dibanggain? Ya. Terus apa yang mau disombongin? Ya. Nah ini seringkali orang tuh kayak gitu, ya. Karena pengen diajeni wong gitu ya, pengen dihormatin. Wah kalau nggak dipanggil ustadz kagak nengok, kalau nggak dipanggil haji kagak nengok, kalau nggak dipanggil jabatannya RT RW kagak nengok. Nauzubillah. Padahal Nabi itu ngajarin kita untuk tawadu, ya, untuk rendah hati. Ada kemarin salah satu orang, gak usah saya sebutin namanya, ya, maulid kagak datang. Saya tanya, sampai kagak datang maulid, nggak diundang Pak Ustaz. Itu banner segede begitu di depan, itu udah undangan. Ya wajar lah kalau mungkin panitia lupa gitu ya, wajarin aja. Kan banner segede gitu depan gang, emang nggak kelihatan. Langsung saya jeplosin Bapak Ibu. Jangan-jangan sampean nggak datang bukan karena nggak diundang, tapi karena sampean pengen diajeni wong. Jangan-jangan sampean pengen dihormatin orang. Kalau perlu besok saya ngundang langsung kalau emang sampean nggak datang. Saya gituin. Gak usah saya sebutin namanya. Lah kan saya periksa videonya, saya liatin siapa yang datang, saya liatin. Wah si bulan kagak datang ini. Lah kebetulan ketemu, langsung saya gituin. Sampean kagak datang maulid, nggak diundang Pak Ustaz. Selembar kertas. Nah itu di depan banner emang bukan undangan, itu undangan umum itu. Ya susah orang kalau udah punya pengaruh. Ya emang orangnya punya pengaruh, jadi bukan orang biasa. Jangan-jangan kamu nggak datang bukan karena nggak diundang, bukan karena panitia lupa ngasih atau mungkin salah ngasih apa gimana. Jangan-jangan kamu nggak datang gara-gara kamu pengen dihargain, dihormatin orang. Jangan-jangan kamu pengen tampil, pengen duduk di depan. Nah itu beda-beda tipis. Makanya jujur, mau maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, nah khususnya ibu-ibu tuh, saya suka ngeritik. Kalau show datang, gila nggak show nggak datang. Kalau tampil datang, tampil. Coba kalau nggak tampil, kagak datang. Bapak-bapak juga banyak sama. Maaf, ya. Ya kita koreksi ya. Ya saya mah per-perannya bapak ibu. Kalau kita datang ngaji, kita datang ke suatu majelis karena tampil, maaf berarti itu kita datang karena sombong. Kita datang bukan karena ilmu. Maksudnya gini, mau diundang tampil mau kagak, mau cuman jadi jamaah ya datang. Itu namanya istiqomah. Ya. Jadi kalau mau menghancurkan kesombongan, saat kita tidak tampil pun datang. Jangan datang kalau pas tampil doang. Makanya enakan jadi orang awam sebetulnya yang nggak usah tampil. Ya, datang aja terus orang agak tampil. Enakan orang awam. Dan saya sering kan cerita kepada bapak ibu, kalau saya sendiri diundang di luar, emang saya mau ke depan kagak mau saya. Disuruh ke panggung kagak mau. Diundang itu ke mushola, ke masjid, saya duduk sama jamaah, tapi tetap datang. Itu sebetulnya cara gampang kita untuk menghancurkan kesombongan. Ya, paham maksudnya ya? Kebanyakan orang enggak. Bila tampil datang, bila kagak tampil kagak datang. Nah, itu namanya sombong. Jangan-jangan nggak mau datang bukan karena nggak diundang. Jangan-jangan nggak datangnya karena nggak tampil. Nauzubillah. Berarti selama ini ngajinya karena pengen show, pengen dianggap hebat. Muflis tuh, orang kayak gitu bangkrut, bangkrut di akhirat. Di akhirat tuh ada 3 orang yang bangkrut. Orang kaya yang dia mendermakan hartanya karena untuk dipuji. Orang pintar, orang alim yang dia ngajar, dia dakwah supaya dipanggil orang alim, supaya dipanggil ustadz gitu ya, supaya dipanggil kiai gitu. Dan yang ketiga orang yang ahli ibadah tapi dia melakukannya karena pengen dianggap ahli ibadah, bukan karena Allah. 3-tiganya bangkrut di akhirat. Dilemparkan amal semuanya tuh ke muka orang tersebut. Ya, orang kaya
Ya Allah, saya kan dermawan, saya ngasih ke orang-orang. Mana pahala saya ya Allah? Dilemparin Bapak Ibu amal ibadahnya tuh. Kedermawanannya, nyantunin anak yatim, piatu, duafa, dilemparin ke mukanya. Nih, kamu selama di dunia ngasih santunan, ngasih makanan, sedekah, tujuannya supaya dipuji orang, supaya kamu dianggap dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu tidak pernah mengharapkan ridhoku, kamu gak pernah mengharapkan surgaku. Maka sekarang aku juga tidak akan memberikan ridhoku, tidak akan memberikan surgaku. Orang alim, orang pinter, dia datang, ya Allah saya ngajar, saya dakwah, saya bikin pengajian, saya bikin majelis. Gimana ya Allah, masa saya nggak dapat pahala? Apa kata Allah? Kamu bikin semua itu supaya kamu dipanggil orang alim, supaya kamu dianggap pinter, supaya dianggap ustadz, supaya dihormatin masyarakat. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu gak pernah mengharapkan ridhoku, kamu gak pernah mengharapkan surgaku. Maka sekarang aku tidak akan memberikan ridhoku dan juga tidak akan memberikan surgaku. Orang ahli ibadah Bapak Ibu, sholat jamaah tiap malam, tahajud, witir, puasa Senin Kamis, datang kepada Allah tuh minta pahalanya. Ya Allah, mana pahala ibadah saya? Dilemparin ke mukanya, sama jawabannya. Kamu ibadah supaya kamu dianggap orang soleh, supaya orang menganggap kamu ahli ibadah. Kamu gak pernah mengharapkan ridhoku, gak pernah mengharapkan surgaku. Maka sekarang aku pun tidak akan memberikan ridhoku dan tidak akan memberikan surgaku. Jadi maaf, misalnya kayak saya di sini ini bukan petatang beteteng ya, karena emang gak ada yang ngajar. Dan mau gak mau saya ngajar. Ya kalau Pak Bandi mau ngajar, saya gantian, saya di situ. Nah, saya dengerin, oh Mas Tatang gitu, maju gitu. Nah gantian saya yang dengerin, Mas Andong misalnya gitu. Atau seandainya gitu ya, mau ganti ustadz, ganti aja Pak Ustadznya nyindir mulu, misal, ya misalnya gitu. Ya saya siap tetap datang malam Sabtu selama belum ada yang pakai saya mah. Tetap saya tetap ngaji Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk ngancurin kesombongan. Ya. Ngeri, sombong tuh ngeri. Ya. Hancurin dah tuh, hilangin deh tuh kesombongan. Ya. Sayang ibadah kita hancur semua, ibadah kita habis semua, muflis, bangkrut kita di akhirat kalau semua ibadah yang kita lakukan karena kesombongan. Nah, padahal mah nggak ada apa-apanya kita itu. Ya. Apa yang kita punya semuanya fasilitas dari Allah, milik Allah. Ya. Apa yang kita punya? Ya. Yang kita punya itu yang ada sekarang, baju nih yang sekarang. Yang baju di lemari belum tentu kepake. Nah kalau besok mati, siapa yang mau pakai lemari gitu? Duit sekarang yang ada di kantong tuh 2.000, 10.000, nah itu duit kita. Yang 100 juta, 50 juta, 10 juta di tabungan belum tentu milik kita. Besok kalau kita mati jadi warisan. Terus apa yang mau disombongin? Ya. Nah makanya buat kita yang ngaji-ngaji ya sering-seringlah jadi makmum, jadi jamaah. Enak jadi makmum tuh enak, jadi jamaah tuh enak. Enaknya apa? Karena kita tidak terbebani dengan kesombongan. Beda kalau jadi ustadz tuh beda Bapak Ibu. Beda kalau jadi orang yang dermawan. Beda kalau jadi orang yang ahli ibadah. Ujian kesombongannya banyak, gede. Ibarat pohon, makin tinggi pohonnya, makin kencang angin bertiup. Ya. Beda sama pohon kecil. Kalau pohon pendek siapa yang meniup? Ya. Udah ketutupan sama pohon yang lain. Gitu. Ayat selanjutnya 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wallahu a'lam bimuradi. Au ra'aita, atau tidakkah kamu melihat atau kamu memperhatikan, ini lagi-lagi sindiran dari Allah. Kalladzi kepada orang, al-kafu, huruf kaf itu zaidatun menjadi tambahan. Jadi ka-nya tadi anggap. Marra yang lewat ala qaryatin pada suatu negeri. Ia adapun dia, Korea atau negeri tadi itu Baitul Maqdisi, Baitul Maqdis di Yerusalem. Kalau kita nyebutnya gampangnya Masjidil Aqsa. Ada seseorang yang dia datang ke Masjidil Aqsa rokiban dengan menunggang ala himarin pada suatu keledai. Wa ma'ahu, dan bersamanya, maksudnya orang tersebut membawa wasalatutinin, sekantong atau sekeranjang buah tin.
wa qadha asirin, dan juga semangkuk perasan anggur. Wa huwa, adapun orang tersebut yang dia naik keledai sambil membawa bekal berupa sekeranjang buah tin dan juga semangkok perasan anggur, ya, dia yaitu Uzairun, yaitu Nabi Uzair alaihi salam. Nah, Uzair ini juga nabinya Bani Israel, ya. Beliau berada di zaman setelah Nabi Sulaiman. Dalam suatu riwayat sejaman dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, jadi sebelum Nabi Isa. Nah, Nabi Uzair ini pernah melewati Baitul Maqdis, melewati Masjidil Aqsa, melewati Syam, suatu tempat di sana. Wahia, yang adapun negeri tersebut itu khawiyatun, roboh temboknya. Temboknya pada roboh, rumah-rumah pada hancur. Sakitatun, yang berjatuhan ala urusiha, menimpa kepada atap-atap rumahnya. Jadi hancur, ya, kayak habis kena gempa. Sukutiha, yaitu maksudnya jatuh menimpanya. Lama khorobaha, setelah menghancurkannya. Bukhtanasor, yaitu Raja Bukhtanasor. Nah, ini nama Raja Bukhtanasor, atau kalau yang belajar sejarah yang SMP SMA itu ada yang namanya Nebukadnezar. Itu tahun 630 sebelum Masehi, penguasa Kaisar Babilonia. Nama aslinya Bukhtanasor. Nah, Palestina itu pernah diserang sama Bukhtanasor atau Nebukadnezar, ya, setelah masa kejayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Diingat ya, kemarin kita udah sempat bahas, ya, Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut atau Goliat, kemudian berhasil mendirikan suatu kerajaan, ya, setelah wafatnya Tolut, ya, Tolut yang diangkat menjadi raja, kemudian mewariskan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud mewariskan kepada anaknya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman lah yang kemudian membuat Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu dibuat sama Nabi Sulaiman. Nah, Masjidil Aqsa dan kawasan sekitarnya, Bapak Ibu, itu pernah dihancurkan oleh Raja Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar yang berasal dari Babilonia, ya. Kalau sekarang Iran, Irak, Afghanistan. Di zaman Nabi dikenal dengan istilah Persia, ya. Nah, itu Nabi Uzair datang ke situ melihat, bingung. Lah, ini kok kayak habis gempa begini, hancur semuanya. Masjidil Aqsa hancur, ya. Perkampungan, rumah-rumah, pasar-pasar, toko-toko hancur semuanya. Nah, maka kemudian Qala, berkata Nabi Uzair alaihissalam, dia berkata, anna, bagaimana, maksudnya bimakna kaifa, bagaimana, yuhyi, menghidupkan, hadihi, akan negeri ini, Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da mautiha, setelah kematiannya. Isti'zoman, karena rasa kagum atau pengagungan, likudratihi ta'ala, karena kudroh atau kekuasaannya Allah Ta'ala. Jadi dalam benaknya, gitu ya, dalam kalbunya, Nabi Uzair bilang, ini kota mati ini gimana Allah menghidupkan setelah kematiannya. Nah, ketika terbesit di dalam kalbunya Nabi Uzair seperti itu, maka tiba-tiba fa'amatahu, maka langsung membuat mati dia Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di benaknya terbesit pikiran seperti itu, maka Nabi Uzair langsung dibikin mati sama Allah. Wa albasahu, lalu Allah membiarkannya mi'ata amin, selama 100 tahun. Jadi didiemin aja begitu. Summa ba'asahu, kemudian membangkitkannya kembali. Lalu Allah kemudian membangkitkan setelah 100 tahun. Ahyahu, maksudnya menghidupkannya, liuriyahu, untuk memperlihatkan kepadanya kaifiyata zalika, akan caranya yang demikian tersebut. Maksudnya cara dari mematikan menjadi hidup kembali. 100 tahun Nabi Uzair tertidur. Qala, maka berkata atau berfirman Allah subhanahu wa ta'ala lahu, kepada Nabi Uzair, wahai Uzair, kam labista, berapa lama kamu tinggal? Makasta, maksudnya tinggal kamu, huna di sini,
Uzair, kamu berapa lama tinggal di sini? Qala, maka berkata Nabi Uzair, labistu, tinggal aku ya Allah, yauman, cuman 1 hari. Saya baru sehari di sini ya Allah. Au ba'da yaumin, atau baru setengah hari. Loh, kenapa Nabi Uzair nganggapnya baru seharian? Padahal dimatiin, ditidurin sama Allah selama 100 tahun. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Uzair itu nama tertidur awalan nahari, di waktu awal siang. Jadi sebelum siang Nabi Uzair tidur, fakubido, lalu kemudian dimatikanlah, ya, dalam keadaan mati, maksudnya ditidurin. Wa ahya, dan kemudian lalu dihidupkan kembali oleh Allah indal gurubi, di saat maghrib. Jadi sebelum siang dia tidur, tahu-tahu bangunnya maghrib. Fazonna, maka menduga, annahu, bahwa sesungguhnya dia, Nabi Uzair menduga, yaumun naumi, seharian dia tidur. Biasanya cuma seharian doang ya Allah. Tadi pagi terus tidur, bangun maghrib. Nah, Nabi Uzair 100 tahun, ada yang lebih lama. Siapa? Ashabul Kahfi. Berapa tahun Ashabul Kahfi? 300 tahun. Jadi gak usah heran. Lah, ini mah cuma 100 tahun, enteng buat Allah. 300 tahun Ashabul Kahfi itu di gua, ya, nanti kita kapan-kapan pelajarin. Nah, Nabi Uzair itu ketika di dalam hatinya Bapak Ibu ngerentek, ini gimana caranya Allah menghidupkan kota mati ini hancur begini? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Uzair tertidur, mati, ya. Ya, tidur itu mati yang paling ringan, mati yang paling berat itu nanti mati beneran. Ya, mati sogir lah kalau bahasa kita, mati kecil tuh tidur. Nah, nanti mati beneran itu baru mati kabir, mati yang besar. Nah, ketika Nabi Uzair terbangun itu masih waktu maghrib, makanya dia nyangkanya baru seharian, padahal sudah 100 tahun. Qala, maka berkata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wahai Uzair, kamu bukan tidur seharian, kamu bukan mati seharian, tapi balabista, tetapinya kamu tinggal di sini mi'ata amin, selama 100 tahun. Kamu udah 100 tahun di sini. Fanzur, maka lihatlah olehmu ila to'amika, kepada makanan kamu, atini, yaitu sekeranjang buah tin, ya, yang tadi dia bawa. Wasyarobika, dan juga minumanmu, al asiri, yang terbuat dari perasan anggur tadi. Buah tin sekeranjang kamu lihat, perasan anggur tuh kamu lihat, ya. Lam yatasanah. Nah, ini hebatnya Allah, belumlah dia berubah, ya, belum basi maksudnya. Lam yatagoyar, maksudnya belum berubah, ma'atuli zamani, padahal dalam masa yang lama, padahal waktunya lama 100 tahun, ya. Tapi buah tinnya kagak dibikin busuk, perasan anggurnya tidak dibikin basi. Walhau, adapun huruf H itu yatasanah tuh ada haknya. Biasanya kalau H itu kan ada harokat Bapak Ibu, hu, hi, gitu ya, domir. Nah, ini bukan domir, haknya di situ kila dikatakan aslon, adalah huruf asal. Jadi emang asalnya pakai H. Min sanah tuh dari lafaz sanaha ditambah itu, sanaha, sanah tuh. Wakila, dan dikatakan juga lisakti, ya, karena huruf sakta. Min sanaita dari lafaz sana, ya, sama. Ada yang mengatakan sanaha, ada juga mengatakan lafaz sana. Wafi kiraatin, dan dalam kiroah yang lain, dalam riwayat lain bihadfiha, dengan membuang huruf H. Jadi nanti ada kiroah lain yang membacanya lam yatasanna, jadi bukan pakai H, ya. Kalau kita pakainya pakai H, lam yatasanna. Nah, setelah diperintahkan oleh Allah, Nabi Uzair, lihat tuh bekal kamu, wanzur, sekarang kamu lihat ilahi marika, kepada keledai kamu, kaifahuwa, bagaimana keadaan dia. Faro'ahu, maka melihatlah Nabi Uzair kepada keledainya, mayitan, ternyata menjadi bangkai, wa izomuhu, dan tulang belulangnya itu baidun, memutih, taluhun, yang hancur berkeping-keping. Nah, ini kan aneh, ya. Buah tinnya masih awet, ya, air perasan anggurnya masih awet, tapi keledainya sudah mati, sudah jadi bangkai berkeping-keping. Fa'alna, maka kamilah, kata Allah, yang melakukannya, zalika, akan hal tersebut, lita lama, agar kamu tahu, walinaj'alaka, maksudnya
akan kami jadikan kamu, kata Allah, ayatan sebagai tanda kekuasaan kami. Ayatan maksudnya tanda kekuasaan, tanda kebesaran Allah, alal ba'si dalam penghidupan atau pembangkitan, linnasi kepada manusia. Nah, wanzur, lihatlah kamu sekarang, ilal izomi kepada tulang belulang, min himarika dari keledai kamu, kaifa nunshizuha bagaimanakah kami menghidupkannya kembali, nuhyiha maksudnya menghidupkan kami akan keledai tersebut, bidommin nuni dengan domah nunnya, nu ya, nu bimakna mutakalim ma'al ghair, nun shizuha kami menghidupkan. Wa quri'a dan dibaca juga bifathiha dengan memfathahkan nunnya. Jadi qiraah lain membacanya bukan nun shizuha tapi nan shizuha. Ada yang mengatakan riwayat seperti itu. Min ansyaza dari lafaz ansyaza, wa nasyaza dan dalam lafaz nasyaza. Lugotani dua bahasa ya, ada dua bahasa. Kalau yang belajar tasrif tuh anak remaja tahu tuh ansaza terus sama nasaza ya, ada wazannya. Itu dua bahasa dalam bahasa Arab. Wa fi qiraatin dan dalam qiraah lain bidomiha dengan mendomakan huruf nunnya seperti kita ya, nun si ya, wa zai dan juga zainya, wa nun sizuha, nun shizuha. Nuharikuha maksudnya kami menggerak-gerakkannya, wa narfa'uha kami menyusunnya. Maka kemudian ketika Nabi Uzair melihat keledainya, Bapak Ibu, dilihatnya tiba-tiba tersusun kembali tuh tulang belulang keledainya yang mati 100 tahun yang lalu ketika dia tidur. Sumanaksuha kemudian kami menutupinya lahman dengan daging. Fanazoro maka melihatlah Nabi Uzair ilaihi kepadanya, kepada keledai tadi, waqad tarokabat maka sungguh telah menempel atau telah tersusun ya tulang belulang tadi, wakusiat dan kemudian tertutup tulang tadi, lahman dengan daging, wanufiho dan kemudian ditiupkanlah fihi kepadanya, kepada keledai tadi, arruha akan roh, ditiupin roh sama Allah, punya nyawa lagi tuh keledai, wanahiko kemudian meringkiklah keledai tadi, tuh hidup lagi Bapak Ibu. Falamma tabayyana maka tatkala telah jelas atau telah nyata lahu baginya, bagi Nabi Uzair, zalika akan hal tersebut, bil musyahadati dengan persaksiannya, qala maka berkata Nabi Uzair, a'lamu ya Allah, sekarang saya yakin. Tuh. Jadi diperlihatkan dari bentuk tulang belulang sudah mati, dibungkus sama Allah dengan daging kembali lalu dihidupkan. Nah, Nabi Uzair bilang, ya Allah, sekarang saya yakin. Ilmu musyahadatin maksudnya adalah ilmu musyahadah, yakin dengan ilmu persaksian, terlihat dengan mata kepala sendiri. Annallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas setiap sesuatu itu qadirun maha kuasa. Wa fi qiraatin dan dalam qiraah lain lafadznya bukan a'lam tapi i'lam ya, amrun menjadi fi'il amr, menjadi kata perintah, minallahi dari Allah Ta'ala lahu kepada Nabi Uzair. Qiraah lain mengatakan bukan qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, tapi qala i'lam annallaha gitu ya, bacanya bukan a'lamu tapi i'lam. Nah, pada ayat ke-259 ini Allah mengajarkan kepada kita tentang kekuasaannya menghidupkan dari bangkai yang sudah hancur lebur, dari tulang belulang menjadi hidup kembali. Nah, justru keistimewaannya kita Bapak Ibu umat Islam akhir zaman adalah di mana kita tidak melihat sesuatu yang hebat tapi kita beriman kepada Allah. Nah, ini hebatnya kita umat Islam. Ya, ibu bapak kita tetap percaya pada Allah, kita tetap sholat, kita tetap ngaji tanpa melihat kehebatan Allah, tanpa melihat kebesaran Allah, tanpa melihat kekuasaan Allah yang dahsyat seperti ini. Ya, kalau umat-umat terdahulu, contoh Nabi Musa, bagaimana umatnya itu melihat tongkatnya Nabi Musa dia menjadi ular, ya dilempar ke lautan, membelah lautan. Kisah Nabi Ibrahim, insya Allah nanti ada di surah Al-Anbiya ya. Nabi Ibrahim dibakar, dilihat sama pengikutnya. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Ditanya siapa yang menyelamatkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, umat-umat terdahulu menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi mereka. Tapi kita nggak ngelihat kedahsyatan seperti itu. Kita nggak ngelihat tuh Allah menghidupkan kembali di zaman kita nih gitu ya, dari yang mati menjadi hidup. Kita nggak ngelihat ya ada orang bisa ngelemparin tongkatnya ke lautan kemudian terbelah. Kita nggak ngelihat ada orang nggak mempan terbakar. Kita nggak ngelihat itu semua, tapi kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap sholat, kita tetap ngaji, kita tetap ibadah. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW bilang, yang dikagumi umat akhir zaman adalah mereka-mereka yang tidak melihat kedahsyatan mukjizatku, kata Nabi. Mereka nggak melihat kehebatan Allah, kekuasaan Allah yang luar biasa, tapi kok mereka masih tetap percaya Allah. Mereka tetap percaya kepadaku, kata Nabi. Nah, makanya jangan minder ya, walaupun kita akhir zaman, justru ini adalah kelebihan kita ya. Kita nggak ngelihat ada orang bisa ngidupin lagi, kita nggak ngelihat ustadz ngelemparin tongkat jadi belah lautan, kamu menyembah Allah, enggak, kita nggak ngelihat itu. Tapi kita tetap percaya Allah, kita percaya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.